Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Kalian sehat semuanya? Baik, sebelum materi pelajaran PPKN ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik anak-anak, semoga ilmu yang kita serap adalah ilmu yang maslahah, bermanfaat dunia akhirat dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Anak-anak, pada kesempatan ini saya lanjutkan materinya, yaitu pada bab 3. Materi PPKN bab 3 itu membahas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi ini ada 4 sub pokok bahasan yang harus kalian pelajari. Yang pertama atau yang bagian A adalah suprastruktur dan infrastruktur sistem politik. Yang B atau yang kedua adalah lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang C, tata kelola pemerintahan yang baik atau yang sering kita kenal dengan good government. Yang keempat atau yang D, partisipasi warga negara dalam sistem politik. Baik anak-anak, untuk lebih jelas pembelajaran ini, kita ikuti teman-teman kamu yang akan membuat media pembelajaran melalui media PowerPoint. Tapi bukan PowerPoint biasa. Media PowerPoint ini akan tampil teman kamu tidak membahas seperti begini, tapi di belakang video teman kamu akan muncul PowerPoint-nya, sehingga teman kamu yang membahas ini tetap berkonsentrasi ke depan, tapi PowerPoint-nya akan tampil di belakangnya. Silakan mengikuti. Selamat menyaksikan dan selamat belajar. Terima kasih. Halo, pada kali ini kita akan mempelajari tentang bab 3, yaitu kewenangan lembaga-lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada poin pertama terdapat suprastruktur dan infrastruktur politik. 1. Suprastruktur, yaitu sistem politik yang terbentuk dari dua pengertian, yaitu sistem dan politik. Pengertian sistem yaitu satu kesatuan dari unsur-unsur pembentuknya, baik yang berupa input ataupun output, yang terdapat dalam lingkungan dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Sedangkan kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, yang berarti kota yang berstatus negara kota. Berikut ini adalah pengertian sistem politik menurut para ahli. 1. Jack C. Plano mengartikan sistem politik sebagai pola hubungan masyarakat yang dibentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dan dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat tersebut. 2. David Easton menyatakan bahwa sistem politik merupakan seperangkat interaksi yang diabstraksi dari seluruh perilaku sosial. 2. Infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Pada dasarnya, organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Dengan kata lain, setiap organisasi non-pemerintah termasuk kekuatan infrastruktur politik. Kekuatan politik yang ada di Indonesia. A. Partai politik, yaitu organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kehendak bersama. B. Kelompok kepentingan, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. C. Kelompok penekan, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau keputusan politik atau kebijakan publik. B. Lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. 1. MPR, 2. DPR, 3. DPD, 4. Presiden atau Wakil Presiden, 5. MA, 6. Komisi Yudisial, dan 7. BPK. Secara garis besar berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tugas dan wewenang lembaga negara yang merupakan kekuatan suprastruktur politik di Indonesia adalah sebagai berikut. 1.
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Pasal 6A ayat 1 UUD tahun 1945. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam UUD NRI tahun 1945, pasal 6 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Kekuasaan presiden menurut UUD NRI tahun 1945 diantaranya: A. Membuat UU bersama DPR. B. Menetapkan peraturan pemerintah. C. Menyatakan keadaan bahaya. 3. Dewan Perwakilan Rakyat. Anggota DPR dipilih melalui pemilu pasal 19 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pasal 20 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Hak anggota DPR adalah hak mengajukan pernyataan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. 4. Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pasal 23E ayat 1 NRI tahun 1945. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR dan DPD. 5. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung membawahi peradilan di Indonesia. MA merupakan lembaga negara yang memegang konstitusi di Indonesia. 6. Mahkamah Konstitusi. Memutus pembubaran partai politik, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir di UUD NRI tahun 1945. 7. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. KY berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. 8. Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihnya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. DPD berhak mengajukan rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan daerah. C. Tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik terdapat 3 unsur yang bersifat sinergis, yaitu 1. Unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode. 2. Unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. 3. Unsur warga masyarakat atau stakeholders. Partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. A. Di lingkungan sekolah. Contoh, 1. Pemilihan ketua OSIS atau MPS. 2. Pembuatan anggaran dasar. B. Di lingkungan masyarakat terdapat forum warga dan pemilihan ketua RT atau RW atau juga kepala desa. C. Di lingkungan negara terdapat pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Bagaimana teman kalian penampilannya tadi dalam pembelajaran PPKN yang menggunakan PowerPoint dengan video pembelajaran yang baik? Nah, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Sebagai umpan balik pembelajaran PPKN ini, ada tugas untuk kalian. Saya untuk mengecek sejauh mana pelajaran ini kamu serap. Ya. Tugas ini tolong dikerjakan dan segera dikumpulkan. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan suprastruktur? Contohnya suprastruktur itu apa? Ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan infrastruktur? Dan apa contoh infrastruktur? Yang ketiga,
Sebutkan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, jelaskan perbedaan presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang nomor 5, jelaskan tugas dan wewenang presiden. Tidak usah banyak-banyak ya, cukup 2 saja. Kemudian yang nomor 6, jelaskan tugas dan wewenang. A. MA atau Mahkamah Agung. B. MK atau Mahkamah Konstitusi. C. KY atau Komisi Yudisial. Tolong tidak usah banyak-banyak, dengan singkat saja tugas ini ya. Kemudian yang nomor 7, apa yang dimaksud dengan good government atau pemerintahan yang baik. Yang nomor 8, jelaskan menurut pendapatmu sendiri ya. Nah, jadi kalian untuk berdiskusi dengan teman kalian boleh, yang penting ini nanti kalian mempunyai kesimpulan pendapat yang baik, yaitu tentang pemerintahan yang baik. Nah, jadi pemerintahan yang baik itu menurut kamu bagaimana? Kemudian nomor 9, apa yang dimaksud dengan partisipasi warga negara dalam sistem politik? Nomor terakhir, nomor 10. Nah, beri 2 contoh ya, bentuk wujud partisipasi sebagai generasi muda terhadap lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Tidak usah banyak-banyak ya, tadi hanya 2 contoh. Jadi di lingkungan keluarga 2, di lingkungan sekolah 2 contoh. Silakan dikerjakan. Selamat bertugas, semoga kalian sukses semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.